waktu yang diberikan. Yang pertama, saya ingin menanggapi al-Mukarram Pak Muhtar Nadim. Dalam pidato pengantar beliau pertama tadi mengatakan, saya memahami dan kalau saja saya mengutip, beliau mendorong terwujudnya dan terbentuknya Provinsi Kepulauan Barat Sumatera dengan melepaskan Mentawai dari Provinsi Sumatera Barat ke sekarang. Saya kira pendapat pendidikan sah-sah saja. Tetapi bila kita lihat dari segi keekonomian, pendapat yang demikian menurut saya kurang menguntungkan Mas Sumatera Barat. Kalau saya justru ingin Mentawai itu dan ditambah dengan beberapa pulau lainnya masuk Sumatera Barat. Yang pertama, kalau tadi disebut masalah ekonomi bahwa Sumatera Barat itu hanya sumber daya alamnya pabrik semen Padang saja yang diandalkan, sebenarnya tidak. Karena selama ini kita selalu melihat ke darat, kita tidak pernah melihat ke laut. Samudra India yang ada di tabek gadang orang Sumatera Barat itu adalah salah satu sumber daya alam yang harus kita gali semaksimal mungkin. Jadi ini diabaikan selama ini. Kalau selama ini ikan-ikan yang banyak di pantai barat Sumatera itu ada digarap oleh nelayan-nelayan dari Tapanuli Selatan dan Tapanuli Utara. Kemudian mereka keringkan, dikirim lagi ke Sumatera Barat. Di Padang Panjang orang menyebut namanya kerapu, ada sebut dengan teri Medan, ada sebut dengan tukai, ada sebut dengan maco, digoreng. Itu menjadi makanan khas juga di Sumatera Barat. Jadi kenapa misalnya kita tidak meningkatkan sumber daya nelayan kita menjadi nelayan yang juga punya pusat pengolahan ikan, punya lobster yang bisa menyimpan ikan untuk berbulan-bulan dan atau bertahun-tahun. Jadi kalau kita misalnya hanya menyebut Sumatera Barat miskin dari sumber daya alam, Singapura lebih miskin lagi dari sumber daya alam. Tetapi pemerintah Singapura bisa mewujudkan rakyat Singapura sebagai rakyat yang termakmur di Asia Tenggara. Jadi ini yang harus dipikirkan oleh kita bersama-sama. Jadi kembali masalah Mentawai tadi. Mentawai itu termasuk salah satu daerah yang ombaknya paling bagus untuk berselancar. Jadi itu kalau kita lepaskan, satu wilayah pariwisata kita itu akan lepas menjadi kekeruhan Gorontalo. Jadi sebaiknya kalaupun nanti terwujud masalah nama terserah ya, apakah Provinsi Daerah Istimewa Minangkabau atau Provinsi Daerah Istimewa Sumatera Barat, tapi yang Mentawai dan beberapa pulau kecil lainnya harus tetap dalam administrasi kita supaya sumber daya yang di Mentawai itu tetap kita kelola. Dan konon kabarnya juga di bawah Mentawai itu terdapat minyak bumi dan gas dalam kapasitas yang besar. Jadi kalau ingin melepaskan, saya kurang paham cara berpikir seperti ini. Pertama. Terus yang kedua, kalau kita melakukan pendekatan kepada pemilihan gubernur Sumatera Barat pada tahun 2015, kayaknya Gemini juga punya nilai jual. Maksudnya begini, gubernur pasang calon gubernur yang berhasil memenangkan pertarungan